Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sukses buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru bergabung, jangan lupa like dan subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya. Semoga channel teman-teman semakin berkembang. Langsung saja, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan setelah mengajukan monetisasi, langkah setelah mengajukan monetisasi. Yang perlu diketahui adalah kita harus mengaktifkan pajak. Kita buka Gmail dulu. Nah, nih teman-teman ya, bisa dilihat informasi pajak Anda disetujui. Nah, jika teman-teman sudah mendaftarkan monetisasi tapi tidak memasukkan informasi pajak Anda, maka tidak bisa menerima pembayaran. Nah, ini alhamdulillah saya monetisasi tanggal 19 dalam waktu sehari, kurang dari sehari udah diterima. Nah, saya daftarnya malam. Ini kan 2 hari yang lalu nih teman-teman ya, bisa dilihat. Terus besoknya malam saya buka, udah suruh mendaftar informasi pajak. Kalian yang baru monetisasi harus menyertakan informasi pajak. Kalian pilih web yang itu, yang bagian atas, web 8 pokoknya itulah untuk YouTube. Nah, selamat, Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program atau YouTube. Nah, ajukan monetisasi Idebo Simpel 01 ya kan. Nih, 18 November saya diterima, saya mengajukan 18 langsung diterima, tanggal 9 saya akan mengisi pajak. Cepat teman-teman ya. Ini harus diisi teman-teman ya. Nih, kita cek ke YouTube. Bentar. Kita kembali dulu, kembali ke YouTube Studio. Nah, selamat, Anda telah diterima di program partner YouTube. Anda kini dapat memonetisasi video dan mengakses dukungan. Untuk teman-teman yang baru monetisasi, kita harus mencari atau mendapatkan $10 untuk mengajukan pin AdSense. Seperti teman-teman ya. Nah, ini channel saya baru berapa bulan ini ya. Subscribernya semakin bertambah terus, alhamdulillah. Saya ini bulan 7 saya channel yang ini. Ini sekarang bulan 11. Kurang lebih 4 bulan saya. Nah, kita cek di konten. Nah, semua sudah saya aktifkan teman-teman ya. Nih, aktif semua. Ada video saya yang tidak saya pasang iklan teman-teman ya. Ini untuk belajar supaya yang durasi panjang nggak saya pasang iklan. Nah, ini nggak saya pasang iklan sengaja teman-teman ya. Ini nggak saya pasang iklan. Ini adalah untuk menginformasikan untuk teman-teman yang ingin bergabung di platform YouTube untuk menjadi seorang konten kreator ya, teman-teman bisa disimak itu. Nah, ini lagi cara mempelajari YouTube Studio. Ini saya tidak memasang iklan teman-teman, sengaja nggak saya pasang iklan. Nah, ini semua sudah Untuk mendapatkan $10 pertama, langkah yang harus disetting adalah konten, metadata konten teman-teman ya. Kita harus menyediakan dalam banyak bahasa. Dengan kita menyediakan banyak bahasa dalam video kita, peluang ditonton di luar negeri itu lebih banyak teman-teman ya. Kalau penonton luar negeri banyak, otomatis pendapatan kita akan meningkat. Seperti itu teman-teman ya. Nih. Kita pilih subtitle teman-teman ya. Nih, subtitle. Klik. Nah, di sini baru saya sediakan 2 bahasa teman-teman. Saya ingin menyediakan
ada 15 bahasa teman-teman. Video yang sebelumnya sudah saya setting 15 bahasa. Dan metadata channel ini sudah saya setting lebih dari 15 bahasa internasional teman-teman nih. Bisa kita lihat ya. Nih. Video saya yang sudah saya setting. Kita klik detail. Kita pilih sini subtitle yang sebelah sini. Ini subtitle sebelah kiri ini ya, klik. Ini baru 3 teman-teman ya bahasanya. Harus disetting semua ini. Oh, baru 2, Indonesia otomatis, Inggris. Baru 2. Mana ya yang udah setting? Saya ini nyeting cukup lama teman-teman, nyeting bahasa. Memakan waktu lama teman-teman. Tujuannya supaya mana ya, video mana ya? Ini sepertinya yang awal-awal ini udah saya setting. Coba saya lihat subtitle. Nah kan ini. Saya menyediakan dari bahasa Vietnam, Arab, Melayu, Afrikan, Jepang, Jerman, Prancis, Italia, Hindia, Rusia, Kanada, Turki, Tionghoa sederhana, Tionghoa tradisional, Inggris, Indonesia otomatis. Nah, ini teman-teman ya. Kita bisa cek di analitik ya. Ketika kita menyediakan dalam bahasa banyak, kita cek ke analitik teman-teman ya. Analitik. Oke. Penonton. Ini baru 2 hari teman-teman ya. Saya monetisasi, jadi belum ada pendapatan nih. Nih. Meningkat nih, ya kan? Nah, ini kan Tiongkok, Turki, Taiwan, Indonesia. Nah, ini banyak sekali nih penonton nih. Dari Tiongkok nih 86% nih kan. Ketika kita menyediakan bahasa, maka peluang ditonton di luar negeri lebih banyak teman-teman. Saran saya sebanyak mungkin channel teman-teman disediakan dalam bahasa yang banyak. Saran saya seperti itu teman-teman ya. Nih, ini 28 hari terakhir ya. Coba kita lihat. Sepanjang waktu coba. 7 hari terakhir. Nah, Tiongkok sama Turki. 7 hari terakhir. Sepanjang waktu ya. Sepanjang waktu. Nah, Indonesia, Tiongkok, Taiwan, Turki, Malaysia. Lihat lainnya. Nah, nih muncul seperti ini. Nih kan. Indonesia, Tiongkok, Taiwan, Turki, Malaysia. Nah, ini Taiwan, teman-teman. Turki, Malaysia. Ini adalah penonton dari luar negeri, teman-temannya nih. Bisa kita lihat. Nih, Tiongkok berapa nih? Banyak nih, lumayan banyak Tiongkok, ya kan? Nih. Ini adalah pundi-pundi dolar, teman-teman ya. Taiwan nih, Turki nih, ya kan? Nih. Saya sarankan pokoknya harus disetting. Itu tadi ya, bahasanya. Bahasa metadata video. Nah, nih. 7 hari terakhir, 28 hari terakhir kita ganti, 28 hari terakhir, 7 hari Tiongkok. Minggu-minggu ini penonton saya dari Tiongkok teman-teman ya, nih 7 hari terakhir nih, Turki nih.